Apa yang kita susun di depan, sebenarnya sesungguhnya di tempat ini selalu ada mezbah. Alkitab berkata tiap kali, seperti khotbahnya Bu Lydia waktu itu, mezbah yang sederhana, mezbah pada desain awalnya itu cuma disusun dari batu demi batu yang mewakili suku Israel, yang mewakili setiap individu, setiap pribadi. Tahukah Anda, secara roh di tempat ini ada sebuah mezbah yang disusun seperti yang di depan ini, disusun dari batu demi batu, dari setiap orang yang di tempat ini, dari setiap pemimpin yang di tempat ini, yang pernah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Di sini kita banyak perjanjian korporat, tapi setiap orang saya tahu punya perjanjian dengan Tuhan secara pribadi. Dan itu seperti batu demi batu, yang setiap kali kita berkumpul di tempat ini, kita tuh nyatukan mezbah kita. Kita nyatukan setiap perjanjian pribadi kita. Kita menyatukan setiap perjalanan kita dengan Tuhan. Ini mezbahnya sudah jadi, tinggal korbannya, bener gak sih? Kalau mezbah kosongan belum berarti, saudara ya. Nah, tapi saya percaya bahwa tadi korban itu sama dengan perjanjian. Banyak, kalau kita flashback ke belakang, kita akan tahu bahwa banyak sekali perjanjian yang Tuhan ikat dengan kita itu lahir ketika kita ngeletakin sesuatu. Di Alkitab ada banyak sekali jenis korban, beberapa jenis korban yang umum, korban penebus dosa, pelanggaran dan segala macam. Tapi ada satu jenis korban yang Tuhan sebutkan di Alkitab yang namanya korban sukarela. Kesannya kayak sekedarnya. Oh, ini kayak ya seikhlasnya lah. Sedikit gak apa-apa lah, ini cuman iuran sukarela, saudara. Kalau di koperasi ada iuran sukarela, jumlahnya kecil nggak apa-apa, sekedarnya, seikhlasnya. Tapi sebenarnya bahasa Inggrisnya keren banget, ngomongnya begini, saudara. Free will offering. Ini suatu jenis korban yang Tuhan itu nggak ada peraturannya. Kalau korban bakaran penebus dosa, pelanggaran, itu ditentukan, oh anak domba, jantan, setahun. Di kitab Keluaran Imamat itu cuman perlambang profetiknya. Penggenapannya sudah it is finished di kayu salib. Anak domba Allah Yesus Kristus sudah selesai. Tapi ada satu jenis korban namanya free will offering. Itu nggak ditentukan size-nya, binatangnya apa, berapa banyak, umurnya berapa. Yang bahkan Alkitab bilang gini, bahkan kalau anggota badannya cacat-cacat dikit, terlalu panjang, terlalu pendek, ngasih nggak apa-apa. Ya rupanya ikhlasnya yang seperti itu, begitu. Dan Tuhan bilang, ya udah seikhlasmu, sesuai free willmu, sesuai kebebasanmu, sesuai pilihanmu. Kamu memang yang bagus mau keep, yang kepanjangan lu kasih Tuhan, nggak apa-apa. Semua bergantung pada kebebasan individu yang mempersembahkan. Semua lahir dari free will dan pilihan masing-masing. Tidak mau memberikan juga tidak apa-apa, karena nggak ada keharusan, nggak ada kewajiban, nggak ada tuntutan. Nggak berdosa kalau nggak memberi. Nggak lantas kehilangan keselamatan kalau tidak memberi. Nah, salah satunya persembahan yang bernama korban sukarela ini. Kita ini kadang kita baca Alkitab sukarela, wah rasanya merendahkan. Padahal sebenarnya ini persembahan yang sangat menentukan hidupmu dan hidup saya. Salah satunya persembahan sukarela ini disuruh dibawa di hari raya 7 minggu. Bahasa sekarang Pentakosta. Tapi di zaman itu setiap hari raya 7 minggu di salah satu festivalnya orang Yahudi, mereka disuruh membawa yang namanya persembahan sukarela. Semua berdasar masing-masing. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Nah, bahasa Indonesia ini kadang tricky sekali. Di situ tuh sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan
sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Allahmu. Bahasa Inggris dalam NIV bicara jauh lebih kuat. Bilang begini, giving your tribute, penghormatanmu dan persembahan yang keluar dari free willmu, kebebasanmu memilih, of your hands in proportion to the manner in which the Lord had your God bless you. Jadi proporsional yang menurutmu pantas untuk diberikan Tuhan, diberikan pada Tuhan dari tanganmu, sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda gratitude, sebagai tribute devotion kepada Tuhan. Kita ini kan kalau hari Pentakosta identik dengan pencurahan Roh Kudus. Dan kita selalu berkata, Tuhan jadikan aku ini tawanan roh. Anda tahu artinya jadi tawanan, jadi budak, jadi slave. Artinya udah gak punya free will, gak punya hak memilih, gak punya kebebasan untuk apapun. Semuanya diserahkan ke Tuhan 100%. Masih jauh sebenarnya. Kita neriakin itu sebagai sebuah jeritan iman, aku mau ke sana Tuhan. Tapi kalau kita mau berkaca refleks diri kita, berapa banyak kali kita ini masih milih, masih eyel-eyelan dengan Tuhan, dan gak pernah benar-benar surrender total, meletakkan free will kita. Ada satu ayat yang luar biasa, saudara. Tadi Bu Iin Panglima kasih statement yang bagus banget. Ketika seorang raja mempersembahkan korban, dampaknya itu dunia, dampaknya besar. Anda tahu, gak ada yang mengharuskan Daud untuk kasih korban semacam itu. Jalan tiap langkah, 6 langkah, nyembelih korban. Gak ada peraturannya. Tapi itu muncul dari sini. Itu pilihan, itu free will offering, itu yang menurut dia attribute yang pantas buat Tuhan. Gak ada yang mengharuskan peraturannya. Salomo itu nyembeli ribuan korban di tiap kota, bikin mezbah gede-gedean. Gak ada peraturannya. Tapi menurut dia, raja ini yang tribute yang pantas buat dikasih ke Tuhan. Gak ada yang hari itu, sesungguhnya Abraham tuh kan jago nawar. Waktu sama Sodom dia bisa tawar menawar kok. Hari itu ketika Tuhan minta Ishak, dia bisa punya kok pilihan buat nawar. Minta tanda lah kayak kita, minta 3 tanda ini kalau ini suara Tuhan. Tapi toh dia letakkan, dia gandeng tanpa tunda-tunda, langsung bawa naik. Kita ini dengar banyak cerita. Panglima kita gak ada yang mengharuskan pulang dari Belanda naruh ijazah. Gak ada. Gak ada yang mengharuskan itu. Dan itu gak bisa ditiru. Itu keluar dari sini yang berkata, Tuhan ini tributku, ini yang pantas menurutku. Pemimpin kita ini ngasih contoh-contoh yang ajaib. Hari ketika pemimpin-pemimpin kita dikatain, difitnah, di segala macam omongan. Anda tahu, hak bebas itu boleh klarifikasi loh. Kalau orang ngomongin yang gak benar, boleh klarifikasi gak sih? Boleh toh. Tapi ketika Tuhan berfirman, silence dan nyembah, itu kayak sebuah pilihan yang ditaruh di mezbah. Hak berbicara, hak membela diri, hak klarifikasi, itu diletakkan. Saya sering dengar beberapa orang ngasih mobil satu-satunya. Gak ada yang mengharuskan kok. Tuhan aku gak mau. Gak apa-apa.
Ketika suara itu bicara di sini, Anda berkata, Tuhan aku tidak bisa, aku nggak mau. Dan Tuhan cuma akan bilang, nggak apa-apa. Nggak ada yang mengharuskan Joshua Kristian selesai kuliah langsung full time, aku berikan hidupku, aku full time aja. Nggak ada yang mengharuskan Pak Luki resign dari Excel. Nggak ada. Keluar naruh kerjaan yang begitu bagus. Nggak ada itu. Itu nggak ada yang mengharuskan. Dan itu bukan ukuran yang sesuai proporsional bisa applied ke semua orang. Kalau nggak di sini resign semua nanti kan. Tapi ini keluar dari sini loh. Dari sini. Yang begitu muncul, kita itu bisa punya free will untuk enggak Tuhan. Enggak Tuhan, aku minta 3 tanda. Aku minta 30 tanda dulu. Jangan sekarang Tuhan. Dan Tuhan akan cuma jawab, enggak apa-apa. Karena itu free will offering. Hari ini saya ngajak kita ngasih satu persembahan yang bukan sukarela sekedarnya, tapi persembahan yang significant offering yang kau tahu. Persembahan jenis ini akan kau taruh dengan nangis, tapi di sini shalom. Nangis bahagia. Itu jenis persembahan yang akan kau taruh dengan cucuran air mata, tapi di dalam ini shalom, puas, ketemu Tuhan. Yeskiel 46 ayat 12. Kalau raja mengolah korban bakaran sukarelanya, voluntary free will burnt offering, gak ada yang mengharuskan, tapi dia tetap bawa dan taruh. Atau korban keselamatan sukarelanya, voluntarily free will peace offering. Tahu gak sih, persembahan kita tuh naik, bisa bikin peace, bisa bikin shalom di bangsa ini. Maka perhatikan ini, ketika seorang raja mengolah persembahan sukarelanya, maka orang harus membuka pintu gerbang yang di sebelah timur, Golden Gate. Bukankah itu janji yang kita nantikan, saudara? Itu sudah digenapi ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan voluntarily. Dia bikin pendamaian buat kita semua. Dan dia melangkah keluar lewat gerbang itu untuk naik ke Golgota dan berkata, sudah genap. Tapi bukankah kita ini raja-raja, pemimpin-pemimpin terutama? Dan ini satu hal yang ajaib, ketika seorang raja menaruh persembahannya, seluruh rakyat ikut, saudara. Seluruh rakyat akan ikut. Hari ini raja-raja, dari panggilan raja-raja, kita akan kasih free will offering kita, tapi juga setiap Anda di tempat ini. Ini bukan persembahan yang harus, saudara. Itu kadang-kadang cuma Tuhan minta, mau gak aku minta, boleh gak aku minta 2 jam dari hidupmu setiap hari. Nari di kamarmu, nyembah di kamarmu. Boleh gak aku minta hakmu memilih, free willmu buat milih pasangan hidup, dan tak pilihkan? Boleh gak? Saya ingat ketika saya pergi dari Surabaya pindah ke tempat ini, ada begitu banyak hal yang saya gandoli, saya pegangi di Surabaya. Salah satunya keluarga. Hari itu keluarga saya gak sedang baik-baik saja. Orang tua saya itu gak sedang baik-baik saja. Dan saya anak laki satu-satunya. Tapi hari ketika Tuhan manggil saya dan suruh panggil saya ke Jakarta, ketika saya mau nyoba nawar. Saya nyoba nawar. Tuhan bilang, boleh gak kamu datang dan kasih hidupmu di Jakarta? Tapi Tuhan, keluargaku piye? Orang tuaku sedang tidak baik-baik saja. Anda tahu Tuhan cuma ngomong gini, nak, bukankah kalau seorang gak bisa meninggalkan orang tuanya, ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, whatever lah, untuk aku, dia gak layak untuk aku. Saya pengen dipupuk sebenarnya. Tenanglah,
I will take care your family. Kan enak, ayem dengernya. Tapi yang muncul suara itu, nah, bukankah kalau kau gak bisa tinggalkan keluargamu, kau gak layak untuk satu perjalanan yang lebih. Dan akhirnya toh saya letakkan dengan cucuran air mata sekali lagi, tapi di sini shalom. Dan sejauh ini sudah 15 tahun saya ngelihat Tuhan itu melihara, Tuhan take care. Semuanya baik-baik saja sampai hari ini. Saya ingat hari itu di Hananeel, Cideng, baru menikah. Dan hari itu Bu Iin khotbah dan ngomong mirip beginilah, significant offerings. Saya duduk sebelah sana, istri saya duduk di sebelah sana. Dan kita tiba-tiba ngerti kita mesti taruh cincin nikah kita. Baru nikah baru beberapa bulan. Dan kami tahu itu gak cuma tentang cincin, sekian gram berlian 3 biji yang harganya di bawah 10 juta. Tapi itu tentang sebuah marriage yang dipersembahkan. Kami maju dengan nangis, saya pandang-pandangan dan kita langsung tahu kok yang harus kita taruh. Kita maju dengan nangis, tapi sekali lagi di sini shalom. Dan sejauh ini di tangan Tuhan pernikahan saya tahu Dia jagai, Dia tetap bikin jadi indah. Dia lahirkan anak-anak jasmani dan rohani. Dan semua yang kita letakkan, it's words. Itu atribut yang memang pantas Dia terima. Malam hari ini, udah malam saudara ya, siapkan saudara, tanya Tuhan, berperkara dengan Tuhan. Ini gak selalu tentang uang, tapi kalau engkau gak ada sesuatu yang spesifik dan kau persembahkan duit, uang atau transfer, ini akan dipakai untuk menaikkan anggur manis 29 Maret saudara. Anda bisa transfer ke rekening Mahanaim dan Anda tulis di notesnya sana, ini tributeku, ini persembahanku, free will offeringku untuk menaikkan anggur manis. Tuhan gak perlu menyesap anggur yang asam lagi. Setidaknya 29 Maret dari unjukan kita. Dan bagian kita ini kan, kalau Elia dia taruh batu. Hari itu yang khotbahnya Pak Sam kemarin, yang ditaruh bukan lembu tok, air yang hari itu langka. Masa paceklik kering, air yang ditaruh, terus lembu. Dan kita cuman menantikan apinya Tuhan. Apinya Tuhan. Bukankah di hari Pentakosta apinya diturunkan? Ini bukan Pentakosta, masih jauh Mei. Tapi bukankah ketika kau taruh korban yang namanya free will offering, itu bahan baku buat apinya nyambar saudara. Dan kita akan jerit, nanti raja-raja akan masuk, datang dan memberikan free will ya, free will offeringnya. Dan minta jerit, Tuhan kami mau yang supranatural. Mari siapkan, pejamkan matamu, berurusan dengan Tuhan.